Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini sampai dengan hari yang ke-30 pagi ini. Insya Allah besok pagi kita sudah merayakan Idul Fitri sebagai tanda berakhirnya puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang masih satu hari ini kita bisa menyelesaikan dengan sempurna, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan kultum dengan judul Hikmah Idul Fitri. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa kita sebagai manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Majusi, atau menjadi Nasrani. Fitrah dalam konsep Islam sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah di dalam hadis ini tidak dalam pengertian bersih sebagaimana dalam teori tabula rasa itu ya, jadi yang kosong blong itu enggak, seperti papan putih itu enggak. Tetapi sesungguhnya di dalam anak yang dilahirkan itu sudah punya potensi tauhid, meskipun tauhidnya baru tauhid rububiyah, tauhid yang berupa penyaksian bahwa Allah itu zat yang telah menciptakan alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, yang mengembangkan alam semesta ini, yang mendidik alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini.
Dan informasi tentang itu kita dapatkan misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 173, ketika Allah menyatakan bahwa dulu di alam arwah itu setiap manusia pernah dimintai persaksian oleh Allah tentang rububiyahnya itu, tentang posisi Allah sebagai Rabb itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita ketika manusia di alam arwah itu sudah dimintai persaksian, bukankah aku ini Rabbmu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Betul, ya Allah, aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Rabbku, Rabb kami. Inilah yang kemudian dikenal sebagai perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialog antara Allah dengan manusia di alam arwah ketika meminta persaksian manusia akan rububiyah Allah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa betapa dekatnya antara Tuhan dan manusia di alam arwah itu. Dan ini bisa kita pahami karena manusia itu meskipun di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari tanah min tinil lazib, tetapi unsur manusia itu tidak hanya tanah yang rendah itu. Betul, manusia itu memang diciptakan Allah dari tanah, tetapi oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya. Nah, sehingga dalam diri manusia itu ya memang ada raganya, tetapi juga ada jiwanya. Itulah sebabnya maka manusia itu sering disebut dengan makhluk monodualis. Jadi sesuatu yang berasal dari dua zat tetapi menyatu dalam satu kesatuan. Ada raga tapi juga ada jiwa. Nah, dengan ruhnya itulah Allah berdialog. Dekat sekali. Mungkin kita bisa membayangkan lah, mungkin kedekatannya itu ya seperti ketika seorang bapak atau seorang ibu menimang-nimang anaknya ya. Bocah kok gandengi kaya ngene ya. Ayune kaya ngene ya. Anake sapa ya iki ya? Lho anake dhewe kok ditakoni lho. Untungnya kok sing ning ora ngomong anake tanggane ngono ya repot itu. Jadi dekat sekali ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Bapaknya pasti tahu lah kalau itu anaknya, ibunya ya tahu kalau itu anaknya ya. Tapi ya enggak tahu itu kok begitu ya. Menunjukkan apa kedekatan seorang bapak dan anak itu ya. Nah, kira-kira seperti itu hubungan Allah dengan kita di alam arwah. Tetapi ketika manusia itu kemudian lahir dan menjadi manusia yang ada di bumi ini, nah ini mulai ada persoalan. Karena apa? Ya karena rupa-rupanya meskipun kita itu sudah berjanji dengan Allah bahwa Allah itu Rabb kita itu, ternyata ada yang lupa. Lalu kemudian ketika di dunia itu tidak menuhankan Allah lagi. Nah kita ini alhamdulillah termasuk orang yang ingat ya, tidak ghafil, ya, tidak lupa. Sehingga kita masih menuhankan Allah, dan bahkan kemudian kesaksian kita itu kita sempurnakan. Kita tidak saja
menuhankan Allah secara rububiyah, mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menguasai kita, yang memiliki kita. Tetapi kita kemudian juga menyaksikan bahwa Allah adalah ilah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi makna Rabb dengan ilah itu dalam bahasa Indonesia sering hanya diterjemahkan Tuhan, tapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Kita seringkali menyebutkan ya Rabb ya Tuhan, ilah ya Tuhan. Tapi ilah itu Tuhan sebagai sembahan. Dan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak untuk disembah. Dan kita menyatakan seperti itu. Itulah kemudian disebut sebagai seorang muslim itu karena bersyahadat itu. Nah, tetapi sayangnya ya, karena memang tadi ya dari sononya kita itu diciptakan Allah dari dua dimensi tadi, ada dimensi raga dan dimensi jiwa tadi itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya jiwa itu lama-lama terkungkung di dalam raga itu, terpenjara di dalam jiwa, di dalam raga itu. Ya. Lalu ya maklum kan, karena kita punya badan butuh makan, butuh minum. Ya, kalau sudah besar, dewasa butuh kebutuhan seksual. Ya. Nah, lalu yang semula itu hanya sekedar butuh sekedarnya. Tidak jarang juga orang itu yang kemudian menjadikan kepentingan ragawi itu menjadi segalanya. Jadi lalu hidup itu seakan-akan hanya untuk makan, minum, dan berhubungan seksual. Nah, kalau sudah seperti itu ya, lalu kemudian manusia itu tidak lagi dekat dengan Tuhan, ya, tapi kemudian semakin menjauh, semakin berjarak dengan Tuhan. Nah, rupa-rupanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha pengampun bagi kita ya, meskipun kita itu dengan tadi terpenjaranya jiwa kita ke dalam jiwa itu menyebabkan kemudian kita melakukan dosa, bahkan mungkin dosa itu juga bisa saja banyak. Allah memberikan media untuk menjadikan manusia itu kembali kepada fitrahnya yang suci tadi itu, ya, yang tidak terpenjara dengan raganya tadi itu. Nah, itulah puasa, itulah ibadah puasa itu. Puasa itu didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk menjadikan manusia itu tidak lagi terkungkung, tidak lagi terpenjara oleh raganya itu. Itulah sebabnya maka jangan minum kamu, jangan makan kamu, jangan berhubungan seksual kamu. Dalam jangka waktu tertentu saja, tidak kok selama-lamanya ya. Allah juga tidak kok kemudian lalu menjadikan manusia seperti malaikat. Boleh tetap seperti manusia, tapi jangan kemudian terkungkung begitu, jangan. Terpenjara begitu, jangan. Nah, ambil jarak. Ya. Lakukan transendensi, ya. Kira-kira begitu. Makanya orang yang setelah puasa selama 1 bulan penuh itu, nah hari raya disebut dengan hari raya fitrah, ya. Dan kita kembali kepada fitrah itu yang suci tadi itu, ya. Ini ya. Jadi dan kita menjadi muttaqin, orang yang bertakwa dengan puasa yang berhasil itu tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah fitri menjadi orang muttaqin. Ya Masya Allah, berarti kita insya Allah ya, jiwa kita itu menjadi bersih kembali, menjadi mutmainnah. Ya, dan kalau jiwa itu sudah menjadi bersih, menjadi mutmainnah, nah itulah yang kemudian juga dekat lagi dengan Allah.
Makanya orang yang jiwanya mutmainnah itu besok akan dipanggil oleh Allah juga dengan sangat dekat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepadaku. Jadi karena ini kita duduk dari Allah, ya, ditiupkan ruh dari Allah menjadi hidup, kita besok dipanggil Allah, irji'i, kembalilah kepadaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Nah, itulah mudik yang sejati sebenarnya, ya. Jadi kembali kepada Allah itu mudik yang paling hakiki itu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, jadi kalau sekarang ini kita tidak boleh mudik itu, ya, mudah-mudahan itu mudik hanya mudik-mudikan itu, ya. Jadi tidak apa-apa lah, tidak mudik itu tidak apa-apa, ya. Ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa mudik dalam pengertian kembali ke fitri. Ya. Kembali ke fitri itu kan mudik. Kembali itu kan mudik. Mudik itu kan kembali. Ya. Kembali ke daerah asal kita, mudik, ya. Nah, kita kembali ke fitri itu juga mudik. Ya. Setelah berpuasa itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mudik dalam pengertian yang rohaniyah ini. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa mudik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang betul-betul fitri tadi itu, ya. Setelah digembleng dengan puasa ini, ya, menjadi muttaqin, jiwa kita mutmainnah, kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan radiyatan mardiyah. Masya Allah, kita ridho. Allah juga meridhoi kita. Ridho itu puas. Mudah-mudahan kita puas ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.